Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 1 April 2022, pekan keempat Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kebijaksanaan, bab 2, ayat 1a, ayat 12 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 7, ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai 30. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang bagaimana keadaan orang baik, orang benar di antara dunia, manusia, atau orang-orang yang jahat. Orang baik, orang benar yang berada dalam lingkungan dunia dan manusia yang jahat, dia mendapat tantangan yang sangat berat. Bahkan orang jahat merencanakan kekejian atau kematian orang baik dan benar itu. Alasannya karena kehadiran orang yang baik, orang yang benar mengganggu kehidupan dunia dan manusia atau orang-orang yang jahat. Karena itu, bagi orang-orang yang jahat, orang baik, orang benar harus dibunuh. Saudari dan saudara yang terkasih, kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama hari ini dengan tegas dan lugas berbicara tentang itu, bahwa orang baik dan benar akan mendapat tantangan, bahkan akan direncanakan untuk dibunuh oleh dunia dan orang-orang jahat. Dan apa yang diceritakan dalam kitab Kebijaksanaan ini dialami oleh Yesus Kristus. Yesus adalah orang baik dan orang benar. Kehadirannya selalu mendapat tantangan. Kehadirannya dianggap sebagai penghalang dunia dan manusia yang jahat. Hal ini ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Ada sekelompok orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, yang sejak lama berpolemik dengan Yesus karena mereka menganggap kehadiran Yesus mengganggu kehidupan mereka. Bahkan kehadiran Yesus menurut mereka membuat hukum Taurat tergoncang. Tergoncang karena apa? Yesus memang terkadang atau banyak kali mengoreksi apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Upaya ini, aksi ini sebenarnya sudah dikatakan oleh Yesus sejak awal, sejak kehadirannya di dunia, di hadapan orang banyak, bahwa dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Yesus akhirnya kita tahu dibunuh oleh orang-orang yang masuk dalam kategori dan kelompok yang jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang diceritakan baik dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil, bacaan-bacaan liturgi suci hari ini, saya kira mengungkapkan kebenaran tentang kehidupan manusia dulu, hari ini, dan esok. Dunia dewasa ini seakan dipenuhi dengan
kejahatan, dan orang-orang yang tidak benar. Nah, orang-orang yang tidak benar begitu percaya diri bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran, padahal kejahatan. Karena kebenaran yang mereka perjuangkan adalah hal yang sangat subjektif, dianggap sebagai yang berasal dari Allah. Tetapi sesungguhnya itu cuma keinginan dan nafsu, keserakahan, pikiran manusia yang jahat. Karena itu ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menganggap itu sebagai melakukan kebenaran dan berbangga dengan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kebenaran objektif ada di dalam Allah, bukan pada pikiran dan hati manusia. Dan kebenaran yang berasal dari Allah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, dunia kita yang saya katakan tadi seakan dipenuhi, dirajai, dikuasai oleh kejahatan dan manusia-manusianya, maka setiap orang yang mau menjadi baik, dia pasti akan mendapat tantangan dalam kehidupan. Bahkan bukan tidak mungkin, orang yang baik, orang yang benar, yang mau melakukan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, akan mendapat tantangan yang sangat berat, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Ini perlu disadari oleh kita semua. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau saya dan Anda mau memperjuangkan kebenaran objektif yang berasal dari Allah, kita pasti akan mendapat tantangan. Kalau sekiranya kita nyaman-nyaman saja, mungkin saja karena kita masuk dalam kejahatan itu, atau kita tidak berbuat apa-apa untuk sebuah kebenaran, karena itu kita nyaman dalam hidup. Andai kata kita tidak merasa nyaman, seringkali mendapat fitnah, bahkan diancam untuk dibunuh, pasti itu terjadi karena kita memperjuangkan kebenaran. Saudari dan saudara yang terkasih, kita rupanya masih jauh dari itu. Tapi sekurang-kurangnya kalau ada orang yang melakukan kebenaran, mari kita mendoakan mereka. Dan kita juga harus mendoakan diri kita supaya bisa memperjuangkan kebenaran sekalipun mendapat tantangan dan bahkan kehilangan nyawa kita. Siapa di antara kita yang berani? Untuk hal itu kita rupanya perlu memohon pada Tuhan supaya menambah iman kita. Tuhan memberkati.